Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi. Kita akan mempelajari gaya dan juga hukum Newton. Nah, ini mungkin sudah sangat sering ya mengetahui tentang adanya gaya pada kehidupan sehari-hari. Tapi gaya yang dimaksud dalam fisika dengan gaya yang dimaksud dalam kehidupan sehari-hari terkadang ada perbedaan. Kalau gaya dalam kehidupan sehari-hari itu kan bergaya itu modis, stylish, bajunya, pakaiannya, sepatunya dan lain sebagainya itu dibilang gaya gitu, gayanya oke. Tapi kalau pada fisika, gaya itu berhubungan dengan gerakan. Dan juga nanti kita akan hubungkan dengan hukum Newton. Ada hukum Newton 1, 2, dan juga 3. Baik, sebelum kita mulai ke gaya dan hukum Newton, kita pendahuluan dulu, silahkan diamati. Di situ pada gambar 1 ada gambar seseorang yang sedang mendorong mobil yang sedang mogok. Jadi untuk memindahkan mobil tersebut, karena kita tidak dapat mengangkatnya, akhirnya diberi dorongan agar mobilnya mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian pada gambar yang kedua, perhatikan juga di situ ada dua orang. Yang di depan itu menarik gerobak, sedangkan yang di belakang itu mendorong gerobak. Nah, yang depan menarik gerobak, yang belakang mendorong dengan tujuan untuk mempermudah atau memperingan tarikan dari yang dilakukan oleh orang yang pertama. Nah, dari ilustrasi kedua gambar tersebut, itu dapat menggambarkan gaya yang terjadi. Jadi kalau saya tanya mengenai gaya, kira-kira apa jawabannya? Nah, ini berdasarkan gambar tadi, dapat kita simpulkan bahwa adanya gaya, adanya gerakan, itu akibat adanya tarikan ataupun dorongan. Bisa ditarik, bisa didorong. Kemudian efeknya apa? Efeknya ada pergerakan, yaitu bendanya bergerak. Nah, setelah bergerak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perubahan posisi. Misalkan posisi di A ketika mogok, kemudian setelah didorong, posisinya berubah menjadi pada posisi B. Atau ketika mobil mogok di tengah jalan, maka harus didorong agar berpindah atau tidak menghalangi jalan. Contohnya begitu. Jadi, gaya merupakan interaksi yang menyebabkan suatu benda mengalami perubahan posisi dari kedudukan semula. Dari posisi A menuju ke posisi B, atau dari tengah jalan menuju ke pinggir jalan misalkan. Atau dari jalan kemudian menuju ke bengkel terdekat. Atau yang gerobak sampah tadi, dia berkeliling dari rumah ke rumah. Berarti berpindah dari rumah satu, kemudian ditarik atau didorong, kemudian berpindah menuju ke rumah yang lainnya. Dan seterusnya. Jelas ya untuk pengertian gaya. Kemudian kita lanjut ke dinamika. Dinamika itu merupakan cabang dari mekanika yang mempelajari gerak benda ditinjau dari penyebabnya. Dinamika benda tidak lepas dari hukum Newton. Nah, ada juga yang menyebut dinamika itu untuk mempelajari hukum Newton, karena ini saling berkaitan. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam dinamika. Yang pertama, benda akan diam atau gerak lurus beraturan, ini GLB yang sudah kita pelajari kemarin, jika gaya resultan yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Jadi R-nya, resultan gayanya itu sama dengan 0 atau bisa dibilang tidak ada gaya yang bekerja. Kemudian yang kedua, percepatan benda. Percepatan kemarin simbolnya apa? A kecil. Jadi percepatan benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda.
Dan yang ketiga, jika suatu gaya aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ketiga hal ini nanti kita pelajari pada hukum Newton. Nah, sebelum kita masuk ke hukum Newton, kita harus mempelajari dulu berbagai macam atau jenis-jenis gaya. Yang pertama itu adalah gaya berat. Gaya berat ini erat kaitannya dengan gravitasi bumi atau percepatan gravitasi bumi yang sudah sangat sering kita bahas. Nah, gaya berat itu dialami oleh semua benda yang berada di atas permukaan bumi, ya termasuk kita, karena kita ada di atas permukaan bumi. Untuk benda-benda dekat dengan permukaan itu mempunyai besar gaya berbanding lurus dengan massa dan arahnya selalu menuju ke pusat bumi atau menuju ke bawah untuk pengamat yang ada di permukaan bumi. Jadi ingat, gaya berat itu simbolnya W, arahnya selalu ke bawah. Bukan tegak lurus bidang, tapi selalu ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena pusatnya ada di pusat bumi, gravitasinya. Jadi selalu mengarah ke gravitasi, ke arah intinya gravitasi bumi. Ingat ya, jadi W selalu mengarah ke bawah, bagaimanapun letak bendanya. Masih gaya berat. Nah, gaya berat tadi kan simbolnya W. W ini merupakan hasil perkalian dari massa dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi. M itu massa, G adalah percepatan gravitasi bumi yang sudah kita sepakati ya. Jika tidak diketahui, kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Jadi dari angka 9,8 kita bulatkan, kita pakai yang 10 saja. Kemudian, untuk gaya gravitasi umum antara benda bermassa M1 dan M2 itu besarnya adalah F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat. Nah, ini berlaku pada biasanya gaya interaksi antar dua benda langit. Kemudian G sendiri itu adalah tetapan, nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, ini saya kenalkan saja karena nanti kita tidak akan mempelajari ini lebih lanjut. Kita fokus di atas permukaan bumi. Kemudian gaya yang kedua yang selalu ada yang mendampingi dari gaya berat yaitu gaya normal. Berbeda dengan gaya berat, gaya normal ini sangat bergantung dari bidangnya. Jadi gaya ini adalah gaya dari alas atau lantai ketika suatu benda diletakkan pada alas tersebut, di mana gaya normal sebagai reaksi dari gaya berat benda. Nah, arahnya untuk gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang atau lantainya. Kalau kebetulan lantainya mendatar, nah bisa kita lihat pada gambar yang ini. Nah, ini karena bidangnya kebetulan ini mendatar ya. Nah, ini bidangnya, karena bidangnya ini mendatar. Nah, jadi N-nya arahnya ya ke atas. W-nya arahnya tadi selalu ke bawah. Nah, jadi untuk N itu tegak lurus terhadap ini bidangnya yang ini. Nah, ini bidangnya. Tetapi kalau W tadi arahnya selalu ke bawah. Nah, bagaimana ketika bidangnya itu bukan garis lurus tetapi miring seperti ini atau membentuk sudut? Seperti di gambar yang kedua ini. Nah, karena bidangnya itu miring, yang ini, N-nya tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, karena bidangnya ke sini ya ini membentuk sudut 90 derajat. Jadi N ini tegak lurus terhadap bidangnya ini. Lah W-nya, kenapa W-nya tidak ke sini? Nah, kenapa tidak ke sini? Tidak. Jadi W-nya itu arahnya tadi selalu ke bawah. Nah, jadi karena selalu ke bawah, selalu menuju ke pusat gravitasi. Ini arahnya ke bawah. Nah, nanti W ini bisa kita uraikan
di sini menjadi WX. Nah, atau di bidang X. Ini WY ya, X-nya kan mendatarnya ini. Berarti kita bisa uraikan nanti ini menjadi WY karena bidangnya ini adalah Y. Kemudian yang di sini nanti, nah di sini akan menjadi WX karena di bidang mendatar X. Gitu ya. Jadi gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang ini juga membentuk sudut 90 derajat. Ini juga membentuk sudut 90 derajat di sini. Nah, bagaimana mencari gaya normal atau menentukan gaya normal? Benda bergerak sepanjang bidang kontak dan diam dalam arah tegak lurus bidang kontak. Jadi maksudnya benda itu selalu bergerak di bidang kontak dan juga diam dalam arah tegak lurus bidang kontak. Maksudnya kita lihat dari arah atau gerakan yang mungkin terjadi. Jadi kalau di arah mendatar itu ya dia gerakannya yang memungkinkan ya di arah mendatar, dia tidak ke atas bawah atau tidak ke arah vertikal. Gitu. Kemudian lanjut. Saya lanjut ke gaya gesekan atau gaya gesek ya. Nah, gaya gesek ini sebetulnya sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Tetapi terkadang kita tidak mengamatinya dengan baik karena apa ya? Kita memang tidak mempelajarinya atau tidak mempedulikannya. Oke, sekarang kita bahas ya. Gaya gesek yaitu gaya yang terjadi akibat adanya gesekan antara benda yang ditarik oleh suatu gaya aksi dengan alasnya. Contohnya apa? Kita berjalan. Kalian berjalan pakai alas kaki, sepatu, sendal, kemudian sepatu atau sendal ya. Atau kita nggak pakai alas kaki. Nah, itu berarti gesekannya antara telapak kaki terhadap lantai yang kita pijak. Kemudian kalau motor ya berarti ban motor terhadap jalan raya. Nah, arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak relatif benda. Jadi kalau bendanya bergerak ke kanan, gaya geseknya nanti akan bergerak ke kiri. Nah, jadi karena di sini selalu nih ya berlawanan arah dengan arah gerak relatif benda. Kemudian dua jenis gaya gesekan itu ada yang gaya gesekan statik dan gaya gesekan kinetik. Yang membedakan itu ketika bendanya sudah bergerak dan bendanya masih diam. Jika sebuah benda ditarik oleh sebuah gaya pada permukaan kasar dan ternyata benda tersebut tidak bergerak, maka benda tersebut bekerja gaya gesekan yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, gaya ini adalah gaya gesek statik. Nah, kuncinya adalah gaya statik ini masih tadi ya. Benda tersebut tidak bergerak. Artinya apa? Artinya bendanya masih diam. Jadi ketika ada gaya gesekan antara dua benda kok belum bergerak, misalkan ada sebuah balok. Kemudian baloknya di atas meja diberi gaya dorong. Ternyata tidak ada gerakan apapun. Nah, itu masih termasuk gaya gesek statik karena masih diam ya. Atau tidak bergerak. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Nah, ini untuk ilustrasi dari gaya gesek statis tadi ya. Tadi sudah dikatakan bahwa arah gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Di sini misalkan arah gerak bendanya itu F, berarti arah gaya gesek statiknya itu, nah ini panahnya ke sini. Nah, berarti ini berlawanan dengan arah geraknya. Arah geraknya ke kanan, kemudian gaya geseknya justru ke kiri. Jadi selalu berlawanan arah. Kemudian ketika gaya gesek statik tadi bendanya belum bergerak. Karena belum bergerak berarti
sigma F atau gaya yang bekerja pada benda tersebut 0. Percepatannya juga 0 karena belum bergerak. Berarti yang bekerja hanyalah yang ke kanan itu ada F. Ini yang ke kanan ada F. Yang ke kiri itu ada Fs. Berarti F sama dengan, atau gini ya, sebelum ini itu sebetulnya gini, F min F S itu sama dengan 0. Nah, akhirnya ini F itu sama dengan Fs. Nah, jadilah rumus ini. Jika gaya F diperbesar, maka Fs juga membesar sampai nilai maksimum. Nah, ketika nilai maksimum, itu nanti Fs-nya max. Dimana jika gaya F diperbesar lagi, sehingga lebih besar daripada Fs, maksimum, maka benda bergerak. Jadi kalau sudah ini Fs-nya itu bernilai maksimum, maka bendanya akan bergerak. Ketika bergerak, maka sudah bukan Fs lagi, tapi akan menjadi Fk nanti. Kemudian Fs maksimum itu sebanding dengan gaya normal benda dan suatu konstanta, yaitu koefisien gesekan statik. Ini namanya mu bacanya. Ini yang seperti M, ini seperti M ini bacanya mu S. Namanya koefisien gesekan statis. Nah, gaya gesek statis bernilai maksimum atau Fs max itu mu S dikalikan N. N tadi apa? N tadi adalah gaya normal. Nah, N ini tadi sama dengan M dikali dengan G. Gitu. Oke, jelas ya. Kemudian saya lanjut lagi untuk gaya gesek kinetis. Untuk gaya gesek kinetis itu sama ya. Yang ke kanan ada F, yang ke kiri ada FK. Karena tadi gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah geraknya. Nah, F ke kanan, kemudian F ke kanan, FK atau gaya gesek kinetis ke kiri. Nah, karena sudah ada gerakan, jadi sebetulnya itu dari hukum 2 Newton ya, benda bergerak. Berarti F sama dengan M kali A. F min FK sama dengan M kali A. M adalah massa, A adalah percepatan. Nah, tadi yang ke kiri ada gaya FK, berarti di sini dijabarkan menjadi ini. Nah, untuk nilai FK sendiri itu sama dengan mu-nya mu K dikalikan N. N tadi adalah gaya berat ya, gaya normal yang dicari dari gaya berat dikalikan sama dengan gaya berat atau M kali G. Jadi N itu sebanding dengan W. Nah, oke. Untuk gaya F lebih besar daripada gaya gesekan statik maksimum, benda akan bergerak dengan percepatan A. Jika benda bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetik, yang besarnya sebanding dengan gaya normal benda dan suatu konstanta, yaitu koefisien gesekan kinetik ya, mu K. Kalau statis tadi ya koefisien gesekan statis atau mu S. Jadi K dan S itu menunjukkan kinetis atau statiknya. Kemudian yang menjadi catatan, nilai MK, mu K selalu lebih kecil daripada mu S. Mu K tadi ketika sudah bergerak, mu S tadi ketika masih diam. Kemudian saya lanjut ke jenis-jenis gaya ya. Jadi gaya itu tadi kita sudah ada gaya berat, gaya normal, kemudian lanjutannya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Contoh yang pertama, ada buah apel jatuh ke permukaan tanah, arahnya ke bawah. Kemudian terjun payung juga arahnya ke bawah. Kemudian ini contohnya astronot. Ketika tidak ada gaya gravitasi, maka dia akan melayang-layang, tidak bisa menapak.
seperti kita berjalan di atas permukaan bumi dengan tenang. Nah, jadi kalau kita di bumi tidak ada gravitasi, bagaimana? Ya kita nggak bisa duduk, nggak bisa tidur nempel di kasur, itu tidak bisa. Kita akan melayang-layang. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kita lanjut ke gaya gravitasi. Semua benda di bumi dipengaruhi oleh medan gravitasi bumi, akan ditarik ke bawah dengan percepatan gravitasi. Nah, ini adalah hukum kedua Newton ya. Nanti kita pelajari. Yang penting tadi gaya gravitasi ini G. Nah, G ini berhubungan dengan W. W tadi arahnya selalu ke bawah. W sama dengan M kali G. Kemudian gaya pegas. Nah, mungkin yang pernah bermain panah atau olahraga panahan ya. Kemudian ketapel. Nah, ini mungkin ketika kecil ada yang sering bermain ketapel seperti yang gambar ini ketapel. Karena ketapel ini menggunakan karet ya, karet yang elastis. Kemudian kalau ini di motor ada shockbreaker, di pulpen yang kecil itu yang cetekan itu juga ada pegasnya kecil. Nah, ini salah satu ini adalah beberapa contoh dari gaya pegas. Gaya pegas itu mengandalkan elastisitas. Oke, tapi kita tidak akan membahas itu dulu. Kemudian tadi ya gaya gesek arah bendanya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Contohnya ketika kita berlari menggunakan sepatu, gesekan antara ban mobil dengan aspal, gesekan antara sepatu dengan permukaan jalan atau permukaan tanah. Kemudian ini tadi juga sudah ya, jadi gaya gesek itu F sama dengan mu dikali N. Mu-nya itu nanti bisa mu S atau juga bisa mu K, tergantung dari gerakannya. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk, nah ini gaya gesek statik tadi ya, rumusnya kalau gaya gesek statik adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam atau besarnya gaya yang diperlukan untuk menggerakkan suatu benda dari keadaan diam, tapi belum bergerak, baru mulai akan bergerak. Nah, ketika sudah bergerak namanya gaya gesek kinetik. Ini rumus untuk yang masih diam atau statis, ini rumus untuk yang sudah bergerak. FK itu adalah gaya gesek, FK adalah gaya gesek kinetik, Fs gaya gesek statik, mu S koefisien gesekan statis, mu K koefisien gesekan kinetik, N-nya sama, gaya normal. Nah, ini saya ada beberapa pertanyaan. Silahkan dijawab pada kolom komentar ya nanti. Benarkah pernyataan-pernyataan di bawah ini? A. Jika sebuah benda tidak bergerak, berarti tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu. B. Gerakan sebuah benda selalu dalam arah gaya resultan. C. Pasangan gaya aksi-reaksi tidak pernah bekerja pada benda yang sama. D. Massa sebuah benda bergantung pada lokasinya. Besar pasangan gaya aksi-reaksi akan sama besar hanya jika benda dipercepat. Jadi sebelum kita bahas hukum Newton, silahkan coba dijawab. Karena agak panjang durasinya, ini saya potong. Nanti lanjut ke bagian 2. Terima kasih atas perhatiannya.